baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya, itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat, kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami mau tahu itu surah tertentu, kanjai baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Namanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada, pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina batu ya sikirina, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih, ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf.
Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan syekh ini datang, itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak yang bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini, makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat Pak. Cuma ya di tomat-tomat tuh Nabi tahu ki di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu. Ya di Jumat ki. Antul kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren. Malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya, atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan, minum air putih langsung berhubungan, itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kode naga melo jaji atau Pak Bene bapak nah. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorota Profesor Dr. Quraisy Shihab waktu nabu timpar gorota Profesor Dr. Arifuddin ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy amanahkan itu. Aga nasa Pak Prof. Arifuddin. Wah dia apa natuliji? Dia apa nasang? Madar pura subuh siba pura loro. Ya ko loro mapakulia kak. Ya ko subuh mapengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh natuli mapengajian ko. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwatun Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda, yang masih muda-muda lah.
Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sang Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau kata magala mah puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Mereka tahu makoko mah puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat. Jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting. Itu hikmahnya sholat. Pak nanya roman caji pokok manci masalah tu matu. Ya nang kepacara mana marunan lapalat tu matu pekoni. Ya koroko ki aku agunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat. Maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat. Cuma ada hikmahnya ya itu hadiah. Itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakajaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dega Pak Sempajan najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki mencaji wali, awitir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nade tak witir, jadi kupura nih mas sempajang ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sempajang ngisa, ambil tiri memang nih, ya. Pura nih masa sempajang ngisa, asam pajang sunah isa ki, pura ki masa sempajang sunah isa, awit tiri memang nih. Maka dah, me apa kak matahaju, silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam sholat tahajud tapi jangan witir lagi karena Rasulullah mengatakan la witrani illa fil lail, tidak boleh orang dua kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sampajat witiri ko pura isa aja nata witiri ko matahajud ke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup tidak ada sholat, siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada sholat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, masih ada sholat isanya, nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fil lail, tidak boleh dua kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar sebelum matinro masih sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar. Jadi itu Abu Bakar sebelum matinro masih sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah penapodang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta kau dia namoto mas sampai jam peni mujama memang ini apa kalau kau matindro.
Iya ko Umar, oh sahabatku paling kuat. Nasabak mulai mewatin romu, moto masempajak. Coba, salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, baru bangun, lebih baik sholat, memang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Tidak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba mi Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring. Kemudian baca 6 surah. Baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba mi. Kok dia malah nyareng. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Nah, begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir serarakan. Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaat ini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh, kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kebiasaan kata witir diambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka datu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah sofful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaat ini. Atau sof, makanya di situ wasof wal watar wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata sofful witir rakaat ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat. Ya permatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri sirakang. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaat ini maka mereka jolo-jolo salah-salangi. Maka tema sampai sunat ganjil 2 rakaat nasa gendak balik ko 2. Kalau mau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakatnya masa paja sunnah bagian nawitiri 2 rakaat karena puang Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarwi 2 rakaat 1 salam, masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarwinya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21 ambil 3 silahkan. 45 witri. Makanya kau masalah nih teh kau subuh melo nih bas subuh yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witri ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witri 1 rakaat. Maka dapat wading. Ya tu mah witri isi rakang, witri terlambat. Witri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Namun menisi rakang. Itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu kotomoto na to pura majenne. Nah dia tahu pernah batau awitir ini. Awitir ini sirakang. Ya benar saja masih rakang. Maka dah kana paru puna kulallah huna. Tapi kenapa? Kenapa witir saya lebih pilih dahulukan. Pura mas sampajang isa, sampaja sunaki, napa ma witir iki si talun rakang. Kenapa?
Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dega gak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko matindroy. Makanya tuh makundre biasa mimpi buruk, kuncinya cuma satu, witir. Nah peniakong katau mawitir na kalau matindro kemudian bermimpi, pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya ini adalah bunga tidur. Kuncinya di situ, Pak. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematindro, insyaallah. Kau mawitiri kina pematindro, kau katulu-tulu ki, berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa pajasubu na pematindro, saya tanya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ah, ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka, makanya orang Bugis itu ya ti diogi ekotomaki buah bola angka lego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih. Bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu. Singgah di situ duduk sebelum berangkat. Nih. Mega tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat koto komisigi. Ia kui saliwangi jama-jama lino, tahu pusa na itu. Nah maka da inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia ko makiro palik maka do komiba masige jama-jamang akhirat akar bano inna sholati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak hukum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imamun Nawawi, di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kurimundri, masa paja sunat itu kuyolo. Pada dua rakang, pada metiga rakan nah. Tapi ia ko sampai toba, ia ko sampai sunatul masjid. Yang di sini sholat sunnah wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Tapahan nih. Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milalungia. Ternia. Sering saya mengatakan, angka pangojek. Dia pergi mangojek. Alasan supaya engkau diruntunya kemenjara cicilan motor. Ya na tu pangojek gangka mau ba cicilan urusanna. Iya. Mestinya kan Nabi mengatakan man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita. Coba kere. Meki lo perusahaan, meki lo mak jam kone, meki lo manu. Ndak. Niatkan. Makanya lepangi corona tarase, duduk di situ. Tapakan jaki niat. Ya kau dia tu lema pekanjaki ni bicara gini, waktu lo sampai dari halala mu pembiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku, anak-anakku nang ketua diupaki ku agama. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah, dia gak meruntuh angka meruntuh, tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo pomiko makana melo kantor mak jam we angka mati lolo pak kemajain rang. Itu kere. Kuncinya kan ada pada niat. Mekilo mak balu ko pasai aja tak kena bijang kayak kemajaran ngerisang. Tahu kunru ya tuh. Latu materi sami itu linurusu. Coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, WBJ engka dalek halala na puang Allah Ta'ala nang kawading nak katuwi bija-bijakku. Keluarga aku nang katuwa diupako ko agama na puang Allah Ta'ala. Niatkan itu, emang minasa ka po meka maka majasak ka Pak gena ka nggak diku untuk hartaku untuk bisa berzakat. Kan begitu. Ilawi, ya kau dia nalengi aja nata mah susah.
Kak dua mi tugas ta, berusaha mi na milaw dong. Ya mimpay mega tau pusi pa melotu misang nomor telu keka jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada ko maka di Allah Ta'ala berusaha bawa no milo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo pwede yero sesana memang ngimisangi. Pusi metoki. Onro to na mabalu nasa maji ya na cia tarala balu-balu ko ay kaji na baca-baca ji bali-balu ko yan na den na tarala no ko. Pura memang imak guru-guru. Patau malasan na niya to. Iya kala begitu. Yang kami mapak disangan najer. Kalau nasai pura memang inagis sauna anuku dem itu natarala. Tahu kunro itu ndak usah. Kan begitu je Pak. Paling nak bawa ni balu-balu mu napa ko milau doang. Urusan tarala de natarala urusan apa Allah Taala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita Pak maka desi ko meto biro daleko. Ya ko 10 mito mangali 10 mito itu dale ko ya ko talu to kaya kami talabiran. Dia namanya tarala tapi harus kita tetap cukup dipakai untuk kehidupan daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Nah begitu. Maka di guru itu dale pura ni patan tu na capu na dale nanti kapi itu malaikat itu macam ni okilala nalino ko de nagaga napai mate. Kaya talabiran. 10 juta talapangal di seso. Tapi isi ulam minta mati. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo pumite mako ko apa to linari kay mana ni Napoleon ni mabalu asebe mapatarala na say wadi ni macicili. Macicil sih stres. Maka dia latunrong bupatinya nrekan dulu. Ya ko ganna idi mo maliam motor o sapeda na muli. Dia na tumala sa ulo. Kalau cukup uang beli mobil, cukup kau beli motor. Supaya masih ada kau sisa. Apa yo pidi gana ditayal motor macicil otoy. Stres. Pak diramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan nalalungi tanggal lah. Pak aku tanggal apa lalu Pak jam tin romata. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Tidak pernah tenang. Iya, pesagi runtuh tahu matan apa? Aku tahu makam ya keredi. Dia nangka pure na wajah tu makan alhamdulillah lepak sih. Talungas somati teresti. Karena mau gak kemajaran ngulap pasti begitu. Iya, coba re. Ni apa pusing? Ini mato. Nah ini pas saya letak. Kan begitu. Ah makanya kuncinya kehidupan perlu komedi Pak. Make stres di mato tu. Pak mega makunre makukon na cicil mana ngambala cicil. Waju-waju cicil, siru cicil, panai cicil. Padahal panno moja lah mari paneng kamana mosan dan itu nak kena pakai. Yang bahaya itu panai masoli enali na parila mari. Cerek kristal iji ya pitang, tapi cerek panosi na pakai. Piri na makabalo, no kimana hajianu nasa 10 nilo si paneku, panai plastik minandre. Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwanewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi ya komelo ki lolongang pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam. Itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat. Itu dihitung sholat.
Kekayasang maka dah meka matinro sijak beje moto kak matu mas sampaja tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak kada jolok matinro masija beje moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi Piala Dunia kada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka deh engkak matinro masija masa tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala. Kega tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampajat tahajud nama teko, maka damelo kak jolo istirahat matinro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba gere. Jadi okomi niat monro, niat monro pak. Kalau niat begitu, jadi meki matinro. Pada je itu nak pada rumah kada memoto menonton Pak Golo tu masih je tu matinro. Saya matinro memang ni pak tate 10 si di matu Pak Golo tate talu tate 2 piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu itu ibadah. Itu gere. Jadi siaga ni tata matinro. Tareke ni gare tinro ta pak. Ya konna pulo na tong umuro siya jangi matinro. Ya ko tate serawan ni ta matinro, tate apa subuh motoki matinro tanga sotoki tate sidi tate talu pitoto. Berarti ya konna pulo na tong umuro patapulo ki 2 tahun matinro. Itu gare. Labi mege matinro nanya tuwe. Angkalalo atau tate serawan ni natinro tate serapio lono elenoto tangaso si matinro sila tu arele ya tau make tu pak kona pulo na tau ngumuruna 54 tau matinro 6 tau tu itu kare. Coba hitung itu pak. Ini kita harus muhasabah diri. Tabilah nih kare. Sejangnya masa pajang 5 menit sampajangnya paling maksimal. Sampai jaloro 5 menit, asar 5 menit, maghribi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia tu nak kena sita ngajangi mas sampajang. Reke ni gare ta sita ngajas soy. Talurato 60 na solalan na sita ngena pata kali 60 kon 60 na taong umur. 10 taon dia ni bila kana nak mopi to. Berarti 40 mitang 50 mitang umur ibilang. Ya makun re yang kahait na malak dapai kekuran na. Ento. Ya gare reke ni gare. Iya, tanda kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun. 10 miasera atau masam pajang. Namun ya ronak 5 menit mereka tahu kali selesai. 5 menit masam pajang talu 5 menit meringerang. Angka lalu atau mak bersal lapitan yang ringerang. Namun mata hayak matindro to. Suju ima dari katulu-tulu. Ada begitu. Napa ya na Romelo ibanggakan ahli sholat. Puh. Ini yang paling parah itu 5 menit masam pajak si tengah jamak gosip bangker ki. Coba kere. Jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas pak man rasa ki. Ya nampai ya rona ipake ya komeki lo mak jama tania kan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matinro nia kan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya to si takal lagi kada den marigagan itu tunis lagi puangi. Kada. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kega tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko mon roka aku madosa mak ko toli mon mak bicara kayak lobani matinro akan bae cakarudu lah kada sadia me kalau matinro padahal itu cakarudu hanya menghindari dosa. Itu tidur ilahiyah namanya. Maka daripada pada tahu ma puasa itu ya tu ampai maka da tahu pandrite agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tau mapuasa ibadah macaya ra ku ya tibaca pak itu perkataan po ko Mekah macaya ra na samangka kape tau tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko mapuasa megalada dosana megalada dosana pak menonton di sinetron menonton di dandu iya buku matinro ni dena ka dosana nasabak makita pandrita annaumu tarkul haram iya tu matinro dega ka jama-jama dosa umpiga ko matinro ko kaga dosana to matinro de kaga iya tu masampajang ba di mo pa madosa ya ko mabaca imangin na makan betul nga naroko no mana ka mako alampi to madosa na itu iya tapi ako to matinro kaga dosana to matinro tidak ada
Masih kiri ki wadi mau pemana-mana masalah, mapuasa ki mendarimo pemana-mana masalah, mas sempajang ki mendarimo masih masalah. Tapi kalau orang tidur angka dia kagak. Makanya an-naumu tarkul haram. Ya natu nakal atau pandritaan Indonesia, ulama Indonesia tindron atau mapuasa ibadah cocok nih tapi macai arae ko ipawi makoro patanya hade sairo. Itu perkataan ulama. Nasabana saya kok dia natindro megala ada ini mita ni buah-buah, mita ni pau, macin na si manrei. Nasa way made pernah tuli puasa na mina selesai. Yo pokok matindro di dena. Itu. Ya kan begitu. Nah, ini termasuk. Jadi kuncinya ulama di situ, Bu. Makanya usahakan ya narotala dasar, meki matindro ni akan untuk itu. Yaitu makunrei coy kay pahalana masesai. Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Ngere. Cuma mereka makun rede na lolongan ngero Pak COD mana mani? Iya, COD mani. Meminung, memasaman resa mau sanggara dek nani semaki buai. Nah, ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian, menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian, berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko ada nalolonga Pak Malondri mani. Negara. Ini metona bana. I rogi kidi tu makun raya rogi ki. Ini mana songi laki tapi kau makan dia makai teringi paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Apalagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Tamanya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab, Jumat pertama setiap Rajab di awal. Jadi Jumatnya subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah, yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Inna a'tainakal kausar. Nanti berhenti airnya berputar baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumat setiap bulan, awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buarang pelalak kita. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarum jam. Kemudian baca Inna anzalnahu. Ya kota pura ni tagaru kada makannya niro, letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca Inna a'tainakal kausar satu kali, paja pi macan newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu. Makanya dia rone komeki salama capuri kopi ko subuh Jumat. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat ya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya lihat ini banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada season tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti. Jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kau hidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu syair-syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, anta itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi. Yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi, ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Yang kedua. Yang ketiga kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini nasal lengarone salamakun re mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga egan atau kilalan nalino mapamula umat na nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah, itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka metega Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Baca Qul A'udzu bil Falaq 3 kali, Qul A'udzu bin Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Al-Hakumut Takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir, mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid, supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Iya. Pasti kita bilang dia itu tomatindro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur, karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering sering tidur, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal bismillah bawaan. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim baru baring. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66 kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlah nunya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Iya nak kadana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pidi mengerok mi. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah sikir berarti dia sudah tidur. Komoni ni sikiri nama tinron itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu Allah.
Tapi kalau dia sudah tidur, maknanya Allah, 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 berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar, Allah, 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 Allah. Yopi, nah, itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai liu na baca Allah, 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 kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah, karena zikir ruh yang berzikir. Terkoneksi itu tates nih gare. Biasa itu kota pepesa dingin, idapi ya tuh makan Allah, isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam zikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda, bahaya. Iya, bahaya kok masih muda sekali baru. Ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kota pemataan reti ya lah biasa. Kau tu nampak tu sarapat tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan kau bawa mina baca. Oh banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu, mau zikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan ajenneki tali roko capak na jarita. Ini yang siku toh kiri kanan. Ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Nyana tu nak kadate baraka jenne megam itu denisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu. Ambil sudut 3-3. Ambil itu gabungkan. Baru minum itu. Itu pakai ngeroninya tuh. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Tidak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payam. Wah, ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu Bu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah Fatimah jangan ambil pembantu, cukup baca ini, itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kau mata koki yaitu Pak Burana, Pak tu makun raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak tercover ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi nih. Sudah selesai. Oh ya. Insya Allah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi. Dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nangka istilah maka dia ini penutup. Okun itu nangka istilah maka dia sampai jatuh petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasa sampai jatuh petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegaya di tasan niat sempajang. Ken rimon roni anak sempajangi. Okogi sebelum kata bere atau ke sebelum bere selang. Coba kare. Ini tuh nak kada tahu pandri teh. Angkat tunia melo mas sempajang, angkat niat sempajang.
Ia konia melo mas sampajang ukui sujuk pacapurana sampajangi. Ia konia sampajang ukui ketak dere. Jadi ia konia melo mas sampajang, ia ko sujuk pacapurang sampajang loro tania kan ni untuk mas sampajang asara. Ia ko mate ki matu okoro sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan hadis, maka ada umat kok adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imamul Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya. Karena Allah takdirkan dia mati, ya neriasa sampai ya tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham, Pak. Itu ilmu, tapi ya rokoi diogi biasa maka de jenek telu ke sampai ya tepat tuh. Ya kau tahu dia napahan asat, tahu pusan aja. Maka kape sampai ya dia dapat tuh. Padahal dia tidak paham. Sujud terakhir, okoki mas sampai ya sunat tarawih ki. Tarawih pacapurang sujud terakhir nia kami matoni matarabe tau pemang iya ko mate ki lolongan ni apalang masaka ki makotoro mengeluarkan zakat niatkan mi juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki itu pahalanya sudah jalan kan begitu. Paling gampas itu kan agama ya Pak ini itu kami makun ruko dia terpakai iya masa sholat subuh kita sujud terakhir minta ya Allah betul kan atau kabanyati maka ada epot talinga kesempatan melo kak mas sampai jaloro matu minta di situ saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini iya kumate kina de patah sampai jaloro jalan materu apalah karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal tapi kita sudah punya niat untuk ibadah begitu sih Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya kalau lakukan dikasih cukup 10. Ya mah gampang aniak bawa nih. Nah, begitu itulah disebut dengan sampajat tepat tuh nasabak palawangan waktu dia dapat tuh dihitung dia. Jadi maka dia guruta ini penutupnya. Maka dia guruta namo koko onrotin romu mate sahitoko. Namo koko jama-jamange mate sahitoko nasabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Yan itu yasan nama teh sampajang. Apa purananya kan nih yan itu nak kada jagai wilengi jenekmu. Agak begitu. Itu sih kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah saya kira ini yang penting saya sampaikan. Untuk jenek telu kajian dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.